saya tanya Tuhan Yesus. Saya lihat Tuhan Yesus yang muka itu bercahaya. Dan saya tanya Tuhan Yesus, di dunia saya nonton film Tuhan Yesus itu disalib. Apakah betul? Tuhan Yesus bilang betul. Tuhan Yesus kasih Tuhan Yesus punya tangan. Di Tuhan punya tangan itu ada bekas tulang paku. Lalu saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa Tuhan Yesus mau seperti ini? Dan Tuhan Yesus bilang, karena aku mengasihi anak-anakku, aku rela mati kayu salib untuk menebus dosa-dosanya. Setelah itu Tuhan bawa saya banyak pohon-pohon. Di antara pohon-pohon itu ada satu aliran sungai yang mengalir. Sungai itu jernih sekali. Lalu Tuhan Yesus bilang sama saya, Lala, cuma masukkan kayu ke dalam air. Jadi saya masukkan kayu ke dalam air itu. Dan Tuhan bilang, Lala, air itu Lala bisa minum. Waktu saya minum air itu saya rasa segar sekali. Dan Tuhan Yesus bilang sama saya lagi, Lala bisa bernafas dalam air. Waktu saya masukkan kepala ke dalam air, betul saya bisa bernafas dalam air. Banyak ikan yang datang ke dekat saya main sama mereka. Mereka tidak takut. Saya tanya Tuhan Yesus, di dunia hewan-hewan seperti ini, ikan-ikan, kalau kita pegang, mereka takut. Tapi di sini kenapa tidak? Tuhan Yesus bilang, Lala, di sini semua hewan-hewan jinak dan bisa berbicara. Lalu kami naik, saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana cara Tuhan lihat perbuatan manusia? Lalu Tuhan Yesus bawa saya, seperti laut kaca. Di bawah laut kaca itu bumi yang kecil sekali. Jadi saya bisa ikut lihat dari atas laut kaca itu ke semua negara, kota-kota, suku-suku, semuanya. Ada yang membunuh, ada yang bersinah, ada yang mencuri, semuanya kelihatan dari atas laut kaca itu. Lalu waktu kami jalan ada satu buku itu besar dan buku itu warna emas. Lalu saya tanya Tuhan Yesus, ini buku apa? Tuhan Yesus bilang, ini buku kehidupan. Setelah itu kami mulai jalan. Waktu kami jalan ada satu pintu yang terbuka. Di dalam ruangan itu ada satu meja yang panjang. Meja itu tidak ada ujungnya, panjang sekali. Banyak tempat-tempat untuk kursi-kursi. Di antara tempat-tempat itu malaikat mereka berdiri dan mereka pegang sangkakala. Setelah itu kami jalan, saya lihat banyak tempat-tempat, rumah-rumah. Di antara rumah-rumah itu ada satu rumah yang pintunya terbuka. Lalu saya bilang Tuhan Yesus, saya bisa masuk? Tuhan izinkan saya masuk. Waktu saya masuk ke dalam rumah itu, lantainya terbuat dari emas dan dindingnya itu terbuat dari berlian. Rumah itu mewah sekali. Saya bilang Tuhan Yesus, saya tidak bisa jalan di atas emas. Kalau di dunia emas itu mahal. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak apa-apa Lala, jalan saja. Jadi saya jalan di atas emas, saya lihat di dalam rumah itu mewah sekali. Dan saya kembali keluar, saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa hanya satu rumah yang pintunya terbuka? Lalu yang lain kenapa tidak? Tuhan Yesus bilang, Lala, ini bukan milik Lala, ini milik orang lain. Jika mereka masuk surga, mereka berhak untuk masuk dalam tempat-tempat ini. Setelah itu, Tuhan bawa saya dan Tuhan sampaikan kepada saya, Lala, agama Katolik tidak boleh menyembah Bunda Maria. Bunda Maria itu sementara menangis. Kenapa kalian sembah saya? Saya tidak berkuasa. Yang kalian harus sembah Yesus Kristus, Dia yang berkuasa. Dan sekali lagi, ini pesan Tuhan yang harus saya sampaikan. Apa yang Tuhan sampaikan, ini juga yang saya sampaikan. Saya tidak bisa tambahkan dan saya tidak bisa kurangkan. Dan Tuhan sampaikan, agama Katolik itu mereka terhipnotis dua dewa. Satu bergula penguasa udara, satu penguasa laut. Setelah itu Tuhan Yesus bilang sama saya, Lala, ikut Tuhan Yesus ke tempat. Lalu Tuhan gendong saya, kami keluar dari surga. Kami masuk satu terowongan lagi. Terowongan itu lebar sekali. Waktu kami masuk dalam terowongan itu saya rasa panas. Tempat yang kami mau pergi adalah neraka. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak mau masuk, saya takut. Tapi Tuhan Yesus bilang, Lala harus masuk. Dan Lala bisa lihat supaya Lala sampaikan kepada seluruh umatku di dunia bahwa surga dan neraka itu ada. Lalu kami masuk. Neraka itu bau, panas, mengerikan sekali. Dan waktu kami masuk dalam neraka, setan-setan macam-macam, mereka pegang trisula. Mereka lihat Tuhan Yesus, mereka semua sujud, mereka takut.
Lalu kami jalan. Waktu kami jalan, di dalam neraka itu ada satu sumur. Di dalam sumur itu banyak sekali orang berteriak. Lalu saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bisa lihat? Tuhan Yesus pegang saya punya tangan dan saya lihat ke dalam sumur itu. Di dalam sumur itu manusia-manusia dicambuk, ya daging-dagingnya terlepas, tapi tidak bisa mati. Lalu kami jalan lagi, banyak kakak-kakak remaja, lalu di dunia suka dance. Di sana dia punya lantai terbuat dari paku, dari duri-duri. Kalau mereka lompat-lompat, mereka punya kaki tusuk di duri-duri, tidak bisa berhenti. Kalau berhenti, iblis datang kembali cambuk lagi. Setelah itu kami jalan, dan orang yang suka membunuh tangannya dipotong-potong seperti orang potong ikan, tumbuh kembali lagi, potong lagi. Dan orang yang suka menipu, lidahnya ditarik panjang, di ujungnya dikasih lubang dan ditutup kembali ke dalam mulut. Dan waktu kami jalan, ada satu kolam, dan di dalam kolam itu semua manusia tidak menggunakan baju. Dan di atas kolam itu ada meja, di atas meja itu ada buku. Di dalam buku itu ada tulisan persinahan. Jadi semua manusia itu ada ular besar masuk dari kelamin, keluar dari telinga, masuk dari mata. Itu orang yang suka berzina. Ular siksa mereka. Terus kami mulai jalan, dan satu orang perempuan, Tuhan Yesus bilang sama saya, perempuan itu suaminya bawa parfum dari luar negeri. Dia sombong, akhirnya masuk dalam neraka. Dan saya lihat dia buka, dia punya parfum, dia kasih tumpah ke seluruh tubuh. Lalu dia punya kulit itu terkupas-kupas. Setelah itu waktu kami jalan, ada dua orang anak remaja. Tuhan Yesus bilang sama saya, mereka ini dua orang bersaudara. Di dunia mereka suka bertengkar. Akhirnya mereka masuk dalam neraka. Yang kakak pegang pisau, yang adik pegang pisau. Mereka baku tusuk dengan pisau. Itu dua orang bersaudara yang suka bertengkar. Lalu waktu kami jalan,